konteks ini kita akan mulai dari Indonesia Timur, karena di Indonesia Timur ini jamnya sudah lebih cepat 1 jam. Nanti teman-teman di Indonesia Timur akan buka puasa lebih dulu dibanding kita bagi yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada, ini dari Lombok dulu, ada Mas Said. Mas Said ada? Halo. Said sudah ya? Oke. Oke, Mas Said ini dari Lombok, beliau kandidat doktor di UIN Sunan Kalijaga, salah satu aktivis di Nahdlatul Wathon. Juga dalam konteks ini beliau sebagai salah satu pimret Islam Pulauan yang juga menjadi sponsor dalam kegiatan ini. Oke, Mas Said, waktunya 5 menit ya maksimal. Cek. Ada suara nggak? Ada. Oke. Jangan sampai jaringan di sana terganggu ya. Lombok, saya pikir aman-aman aja soal jaringan. Oke, Mas Said, saya persilakan untuk menyampaikan poin-poin penting situasi keberagamaan di Lombok dalam merespon COVID. Oke, monggo Mas Said. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Tengah, teman-teman semua. Senang sekali berjumpa dengan kawan-kawan di acara Peace Indonesian Collaboration, apa itu istilah Mas Surya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja yang membicarakan hal yang saya pikir penting ya kita ulas dalam konteks tema kita ini, yaitu berpuasa di tengah pandemi antara rasionalitas dan religiusitas. Di tempat saya, yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana respon masyarakat yang pro kontra terkait dengan misalkan katakanlah himbauan MUI, kemudian atau kebijakan negara terhadap protap, maka umat Muslim merasa kehilangan momentum Ramadan kali ini. Itu kemudian yang menyebabkan banyak masyarakat Muslim yang tidak menerima aturan-aturan dari pemerintah ataupun fatwa-fatwa dari MUI. Nah, kedua, dalam konteks di Lombok ya, di NTB secara umum, saya memperhatikan ada satu gejala yang sebetulnya menarik di luar konteks keyakinan agama dan aturan-aturan resmi pemerintah, bahwa ada narasi sejarah yang masih bertahan di alam pikir masyarakat Muslim. Misalnya satu kejadian di Lombok Tengah. Jadi himbauan pemerintah atau MUI untuk melarang sholat Jumat ternyata direspon menjadi sesuatu yang menimbulkan gejala kebangkitan PKI. Nah, kabarnya ada satu oknum yang ke masjid mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa larangan Jumatan untuk sementara di musim pandemi ini merupakan satu gejala kebangkitan PKI. Akhirnya kepala desa yang punya tanggung jawab untuk mengamankan masyarakat ini konflik dengan tokoh muda tersebut, dan ini menjadi persoalan sampai ke kepolisian gitu, menjadi satu kriminal terhadap bentrokan. Nah, saya pikir ini sesuatu yang sesuatu yang bertahan lama sekali dalam konteks narasi sejarah Islam di Indonesia dalam peristiwa Islam politik versus katakanlah dalam tanda petik komunisme PKI di Indonesia. Ini dalam konteks tertentu ketika ada konteks pelarangan ibadah, padahal ini kasusnya adalah pandemi COVID-19, tetapi orang-orang masih merefer ke ingatan sejarah Indonesia, bagaimana komunisme versus Islam yang oleh sebagian Muslim, komunisme ditafsirkan sebagai ateisme. Ini terjadi di NTB ya, di Lombok Timur, atau kasusnya ada terjadi itu di Lombok Tengah. Terakhir mungkin, karena ini sangat banyak pembicaranya, secara umum baik masyarakat Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, kita ini kan memang Islam yang, kalau kata Azumardi Azra, itu Islam yang berbunga-bunga. Jadi kita punya banyak ritual di bulan puasa ini, ritual atau tradisi yang sebetulnya di luar syariat Islam secara murni gitu. Nah, ketika kita kehilangan itu, masyarakat Muslim justru
merasa kehilangan Ramadan secara utuh. Nah, inilah persoalan yang kita hadapi, sehingga orang cenderung memilih menyikapi COVID dan puasa ini dalam lebih dominan saya lihat menggunakan rasionalitas religiusitas yang berbudaya. Karena orang misalkan larangan Jumat ya, secara syar'i ada uzur, dan itu jelas ada fatwa-fatwa ulama, kita boleh mengganti Jumat dengan zuhur. Tetapi orang merasa kehilangan momentum untuk beribadah di bulan Ramadan, apalagi ini Jumat, kemudian bulan penuh ampunan dan seterusnya, akhirnya orang resisten. Di tempat saya masih banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan Jumatan, dan meskipun harus melawan atau bentrok dengan aparat, itu terjadi begitu. Nah, saya ingin meng-highlight, jadi kesimpulannya begini, bahwa umat beragama cenderung mengabaikan rasionalitas, karena bagi mereka hal-hal metafisis adalah tumpuan terakhir dalam menyikapi realitas kehidupan. Ketika orang dihadapkan pada peristiwa COVID ini, oke, mereka percaya sains, tetapi dalam sesuatu yang dalam keyakinan puncak, mereka akan bertumpu kepada agama. Karena agama sebagai tempat kembali, termasuk masjid, dianggap sebagai tempat terakhir untuk berlindung dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh COVID itu. Jadi persoalan teologis itu tidak pernah selesai, persoalan kalam itu dalam konsep masyarakat beragama di Indonesia saya pikir tidak pernah selesai, ditambah lagi dengan beban kebudayaan yang sangat kuat dalam konteks keagamaan orang Indonesia, itu akan menyulitkan kita untuk berpikir realistis, berpikir jernih atau rasional dalam pengertian yang murni dalam konteks kehidupan beragama. Saya pikir cukup 5 menit ya, Mas Surya, untuk materi lainnya nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu perspektif yang sangat menarik dari kasus Lombok yang dipotret oleh seorang kandidat doktor yang hari ini mudik